Jadi itulah bangunan di atas Yesus Kristus. Jadi harus sama. Yesus sendiri adalah yang mati dan bangkit. Simon Petrus mempercayai itu, dan sampai ke akhir zaman harus sama mempercayai Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Itu sampai akhir zaman. Tidak boleh dirubah-rubah. Itulah yang dibangun di atas batu karang itu. Jadi batu karang itu sendiri pelaksana diimani oleh para rasul dan dilanjutkan dengan kita sekarang. Haleluya. Nah, ini Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menyapa kita semua. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik yang ada di ruangan ini secara langsung, baik saudara-saudaraku di mana saja pun berada melalui media sosial yang ada ini. Selalu kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam persekutuan ini untuk bersama kita melihat, mempelajari dari Alkitab kita apa yang kita harus imani dan apa yang harus kita layankan di akhir zaman ini. Saya akan ajak kita pertama sekali membuka Alkitab kita dari Efesus Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua. Saya bacakan terlebih dahulu. Saya bacakan mulai ayat yang ke-13. Efesus pasal 2 mulai 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga tumbuh dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita akan memperhatikan susunan dan tingkat kerohanian gereja mula-mula sebagai bangunan yang tersusun di dalam batu penjuru, dan batu penjuru itulah yang harus kita mengerti dan kita imani. Itu sebabnya apa yang kita sudah baca itu, kalau Yesus bertanya kepada murid-muridnya, yang kita sudah membaca dari Matius pasal yang ke-16, Yesus bertanya, atau saya baca juga ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah saudara-saudaraku yang harus kita perhatikan untuk nanti melihat bangunan di atas batu penjuru itu harus mengenal siapakah anak manusia. Jadi siapakah kemanusiaan Yesus itu? Itu harus dimengerti sebagai awal menjadi orang Kristen. Yesus mengkehendaki harus dimengerti. Maka Petrus sebagai memberi satu jawaban dari sebagai utusan murid-muridnya, murid-murid Yesus. Jadi Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan inilah sebagai yang pertama dari susunan kerohanian yang benar. Jadi jawab daripada Petrus itu, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias artinya diurapi
untuk menyelamatkan, diurapi untuk menyelamatkan. Ada pengurapan yang tertuju, ada pengurapan yang khusus. Sebab pengurapan ini ada bermacam-macam. Ada pengurapan untuk raja, ada pengurapan untuk nabi, tapi ini ada pengurapan untuk penyelamatan. Dan itu hanya satu orang saja sepanjang Alkitab, sepanjang dunia ini. Jadi kita juga harus mengerti. Iblis juga mengecoh manusia supaya keluar dari sini. Tapi Alkitab kita baca, inilah awalnya antara Yesus sendiri dengan muridnya. Jadi kalau ada sekarang ini, apapun dia, guru besar, dia titel yang hebat, mungkin berkata ada profesor teologi, mungkin ada dokter teologi. Ini perkataan Yesus kepada muridnya sebagai yang awal. Siapakah? Lalu Yesus bertanya kepadanya, tetapi apa kata kamu, siapakah aku ini? Jadi dijawab oleh Petrus. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus. Lalu kita mau baca bersama-sama. Ayat 16 ya, 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Mesias diurapi menjadi penyelamat. Jadi kalau disebut Yesus itu juru selamat, hanya dia yang bernama Mesias. Jadi kalau ada sarjana teologi, doktor teologi, apapun dia, kalau dia tidak mengakui ini, maka dia sudah berkurang berkatnya. Dan jemaat yang didirikan di luar pengakuan Yesus adalah Mesias, diurapi juru selamat, maka dia bukan membangun gereja Tuhan, dia bukan membangun umat-umatnya Yesus Kristus. Jadi kalau ada sarjana teologi atau doktor teologi, Yesus bukan juru selamat. Dia harus bertanggung jawab melawan firman yang kita baca ini. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias adalah diurapi untuk pekerjaan penyelamatan itu. Ya, anak Allah yang hidup itu melalui proses kelahiran. Maria mengandung, menerima firman Tuhan bahwa dia harus mengandung dan melahirkan seorang anak, dan namanya sudah ditentukan Yesus. Kita sudah baca, tapi
biar semuanya tetap mengikuti perkembangan dari firman. Kita baca juga itu Matius pasal yang pertama, proses dari adanya anak Allah. Di atas ayat 18 Matius 1 ada perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran artinya pertama sekali. Ya, makanya kalau selalu ada happy birthday to you. Nah, itu hari pertama. Nah, dan selalu kalau udah tahun ulang tahun. Ya, jadi sampai saat ini kelahiran Yesus sudah 2024. Nah, kan sudah lewat ya 23, sudah 24, ntar lagi ke 25. Haleluya. Benar enggak? Berapa bulan lagi? Iya, setengah tahun lagi lah. Ya. Jadi yang sudah berapa kali? 2024 lah. Nanti 2025 udah lagi. Ya kan? Jadi mengingat berapa tahun yang lalu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tadi malam kita sudah dengar Yesus bukan terbuat dari tanah. Yesus bukan terlahir dari suami istri. Nah, ini kita sudah baca. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Mengapa dia katakan Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau berani mengatakan Yesus itu bukan penyelamat, robek ini kalau berani. Saya berani nantang, mau apa dia, ayo. Kalau berani, robek ini. Nah, robek juga kata Mesias itu. Wah, udah terlalu banyak. Nanti Alkitabnya tinggal dikit deh. Kalau berkata Yesus bukan juru selamat. Nah, itu. Jadi, pondasi gereja adalah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah karena dia sudah diperanakan. Jadi dia tidak manusia semata-mata yang kejadiannya dibuat dari tanah dan yang kejadiannya bukan hasil suami dan istri. Amin, saudaraku. Ya, banyak orang yang mau membanding-bandingkan Yesus. Adam terbuat dari tanah, lainnya semua adalah hasil dari suami istri. Bisa terima? Amin. Kalau dari suami istri, itu berarti napas
yang dihembuskan oleh Allah ya kepada siapa? Adam. Karena Hawa itu terbuat dari tulang rusuk dari Adam. Nah, jadi kita baca dulu Kejadian pasal 2 biar semuanya kita lihat ya. Kejadian pasal 2. Manusia dan Taman Eden. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 7 ya. Ya, ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau lewat perkawinan atau pernikahan, maka napas hidup ini estafet, tidak habis-habis, terus. Amin. Jadi kalau orang tidak menerima dari pernikahan, dia tidak ada hubungan nafas Allah. Jadi kita ini hidup masih ada hubungan nafas Allah. Haleluya. Nah, ini kita harus mengerti. Tapi kalau Yesus tidak, karena dia adalah Allah sendiri. Nah, jadi kita harus benar-benar mengerti. Jadi dari tanah juga dia bukan, dari hasil pernikahan juga dia bukan. Tapi dia menjadi manusia karena dia adalah anak Allah. Haleluya. Kalau dia lahir dari perkawinan, dia bukan anak Allah, dia anak manusia asli. Ya. Tetapi untuk jadi manusia harus memakai seorang perempuan yang tidak pernah menikah, karena dia mau menjadi manusia. Jadi proses kemanusiaan dilahirkan, tapi dia bukan hasil dari pernikahan manusia, bukan dari hubungan seorang laki dan perempuan. Makanya jelas sekali kita baca dalam Matius pasal yang pertama itu, semua begitu jelas sekali. Di situ disebut, ya, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan inilah yang sangat bagus. Kiranya Tuhan tolong, kalau yang sudah menikah kan nggak boleh ulang lagi. Tapi yang masih muda-muda, biarpun bertunangan, belum boleh hubungan seperti suami istri. Amin. Ngerti nggak? Yang muda-muda ngerti nggak? Sebelum menikah diberkati, resmi diberkati. Haleluya. Jadi biarpun bertunangan,
Jangan hubungan seperti suami istri, biar ada khusus berkat dari Tuhan, dipakai Tuhan dengan heran. Haleluya. Jadi jelas sekali semuanya, enggak susah-susah ini. Bertahan yang muda-mudian, haleluya, haleluya, muda-mudi, gak ada yang jawab. Muda-mudi gak ada ya? Oh, tapi nggak mau jawab. Hati-hati loh. Jawab yang kencang. Mudah-mudi hati-hati sebelum diberkati, atau walaupun sudah bertunangan, jangan hubungan suami istri. Haleluya. Amin. Kencang lagi. Haleluya. Yang memberkati. Jadilah seperti iman kita. Amin. Amin ya. Aku kan nggak suruh, bukan aku nggak ngerti. Tapi aku kan hanya baca firman. Haleluya. Atau kita baca-baca dulu. Ayo mulai 18, 1, 2, 3. Mudah-mudi aja ya. Yang mudah-mudi. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus. Ayo tuh. Mana ini? Ya, Matius 1 ayat 18. Belum dapat ya? Ya. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti hari. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Haleluya. Nanti jemaat Maranatha semua diberkati Tuhan. Mudah-mudahan dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah ini ya, jadi kalau kita lanjutkan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita kalau bukan dari pernikahan, itu haram namanya. Haleluya, mengerti maksudnya ya? Kalau kita tidak dari pernikahan resmi, itu manusia haram namanya. Tapi kalau Yesus, karena dia bukan anak manusia, dia adalah anak Allah, maka dia bukan dari tanah dan bukan dari hasil suami istri. Itu namanya kekudusan Yesus Kristus. Dan itu adalah bagian kealahannya, karena tidak membutuhkan nafas yang diterima oleh Adam. Kejadian berapa tadi kita baca? 2 ayat 7. Dia hidup, Tuhan tiupkan nafas hidup. Dan itulah terus dari pernikahan turun-temurun. Sewaktu air bah semuanya sudah mati, tinggal berapa? 8 orang. Berapa pasang? Haleluya. Nah, kita sekarang dari situ 4 pasang itu. Ya. Itu. Jadi makanya perahu juga semua harus berpasang-pasangan. Sampai binatang-binatang berpasang-pasangan. Benar enggak? Haleluya. Iya. Jadi itu semua punya arti. Ada artinya semua. Dan semua menguatkan kebenaran. Meneguhkan firman Tuhan. Jadi kalau kita ada roh Tuhan memimpin, sangat kuat. Teguh. Semua membuktikan kebenaran-kebenaran.
Jadi jangan bingung. Biar jangankan doktor teologi, malaikat saja pun berkata pengajaran lain di luar Alkitab. Kata Rasul Paulus apa? Jangan percaya, jangan terima, tolak semua. Jelas, tolak semua. Akhir zaman ini harus benar-benar jejak pengajaran. Harus ada dalam Alkitab. Harus Alkitabiah. Jangan otak-otak, jangan tafsir-tafsir, jangan katanya-katanya. Gak kuat. Jadi dasar yang kuat itu adalah batu penjuru. Nah, batu penjuru itu apa namanya? Stone apa? Rock stone. Apa? Ya rock ya. Jadi batu penjuru lah. Batu apa sih? I know you mean pastor. That's what. Yeah. Mister. Jadi Rockstone. Batu kecil. Apa namanya? Batu penjuru. Batu penjuru. You know? Iya. Apa ya? Baca dulu bahasa Inggris ya udah besok aja ya, jangan sekarang ya. Iya. Kita kan belajar biar cepat. Tugasnya dulu ya. Ada itu. Jadi maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu demikian melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi yang pertama di dalam atau di atas batu karang itu apa yang dibangun adalah iman. Yesus adalah juru selamat. Percaya Yesus adalah juru selamat. Itu yang pertama. Susunan kerohanian. Nah, jadi kalau nggak percaya Yesus juru selamat, nggak ada susunan kerohanian. Jadi di Alkitab kalau kita perhatikan, iman atau percaya Yesus adalah Mesias, artinya adalah juru selamat. Haleluya. Itulah sebagai kalau ada Pancasila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang pintar, ngomong sebentar, ya cepat. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjuangan. 5. Perwakilan. Keadilan sosial berkesetaraan. Sepeda banyak di depan, cuma enggak bayar. Banyak di depan, apa sepeda? Tapi jangan minta uangnya ya. Kita kalau ada duit semua untuk pekerjaan Tuhan dulu. Belum. Kalau aku presiden beneran baru ambil sepeda. Iya. Jadi susunan kerohanian yang pertama adalah mengakui
Mesias anak Allah. Jadi artinya kalau Yesus bertanya kepada mereka, tapi katamu siapakah aku? Kita jawab seperti Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah. Jadi Firman yang menjadi manusia melalui proses dilahirkan itu menjadi anak Allah karena dia bukan dari tanah, karena dia napasnya itu bukan dari Adam. Dia adalah anak Allah. Ya, kalau itu kita imani, itulah dasar kerohanian yang pertama. Dan sebagai kenyataan ini sudah terjadi adalah apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, ini harus hubungan demi hubungan. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca mulai ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi inilah percaya Yesus sudah juru selamat, sudah melakukan praktek keselamatan dengan kematian dan kebangkitannya dan kembali kepada kemuliaannya. Itulah yang pertama disebut percaya kepada Yesus juru selamat yang mati dan sudah bangkit dan dipulihkan kembali. Amin. Amin. Itu poin yang pertama. Kalau Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sila di dalam kerohanian yang pertama adalah percaya kepada Yesus juru selamat dengan prakteknya yang sudah mati dan bangkit dan kembali kepada kemuliaannya. Sila yang pertama. Jadi itulah bangunan di atas Yesus Kristus. Jadi harus sama. Yesus sendiri adalah yang mati dan bangkit. Simon Petrus mempercayai itu dan sampai ke akhir zaman harus sama mempercayai Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Itu sampai akhir zaman. Tidak boleh dirubah-rubah. Itulah yang dibangun di atas batu karang itu. Jadi batu karang itu sendiri pelaksana diimani oleh para rasul dan dilanjutkan dengan kita sekarang. Haleluya. Nah, ini Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di dalamnya, dibangun benar-benar karena kita percaya dan benar-benar kita mengerti dan ikut-ikutan. Ini masih banyak Kristen ini yang ikut-ikutan, gak tahu dia apa yang Pancasilanya negara, kalau ini silanya iman. Haleluya. Nah, kita pakailah sila sekarang ya. Sila yang kedua. Boleh kan, kita nggak salah kan? Pakai sila, kan kita coba pinjam kata ya. Kita bukan merubah Pancasila, enggak. Pancasila negara nggak boleh dirubah. Nah,
Atau kita jangan pakai itulah, nggak enak ya. Oke, jangan pakai. Jadi apa? Dasar yang pertama adalah percaya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dia adalah juru selamat manusia. Itulah dasar yang pertama. Dasar yang kedua, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dasar yang kedua adalah bertobat. Bertobat adalah mengakui segala dosa, menyesalinya, dan meninggalkannya. Harus merasa sakit atas dosa-dosa itu. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada kematian, sampai kematian yang kekal. Makanya kalau orang masih senang di dalam dosa, kasihan deh. Belum ada dibangun, dasarnya belum ada. Kalau kita sudah punya dasar yang pertama, Yesus Juru Selamat, maka dasar yang kedua, kita sudah diselamatkan. Dan bukti sudah diselamatkan. Diampuni dosanya karena dia sudah bertobat. Haleluya. Haleluya. Jadi sesudah dasar yang kedua, kita sudah boleh bersaksi sama dengan Roma 6 ayat 4. Ayo. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pemberian Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Jadi harus ada pengalaman. Kutakkan seperti dulu lagi. Kutakkan seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, Tuhan Juru Selamat, ya, hidup jadi baru. Kutakkan seperti dulu lagi. Nyanyikan itu nanti, ya. Kesaksian terus menerus bagi diri sendiri. Haleluya. Mau tidur ke, sambil masak ke, masak Indomie. Kalau yang telur melulu, tambahin nanti telurnya. Masa pakai nyanyi kutakkan seperti dulu lagi. Nggak ada lagi bersungut-sungukan. Oh, cuma telur. Udah ada ucapan syukur, telurnya jadi enak. Haleluya. Ya, kalau mau bundar pun seperti telur, pokoknya enak lah. Karena apa? Semua dengan ucapan syukur. Tapi Tuhan pasti bikin yang terbaik kok, ya. Semua, mantap semuanya. Itu. Jadi sudah dibangun. Dasar yang pertama tadi, percaya Yesus Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit menebus dosa kita. Dasar yang kedua, bertobat sampai kita boleh bersaksi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Haleluya. Ya. Jadi kita juga sudah boleh berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Nah, itu sudah ada dasar yang kedua. Dari mana itu saya ambil? Ya, ini mengupas ini dan juga dalam Keluaran pasal 25, buatlah rumah seperti contoh yang
kuberikan, contoh yang kuberikan, contoh dari surga yang engkau akan buat, itu adalah membangun rumah Tuhan. Tuhan memberikan kepada Musa, ya, buatlah kemah sembahyang, atau tabernakel. Itu bukan perjanjian lama, Wahyu 11 juga. Itu justru sudah mau penutup buku, ukur bait Allah itu. Haleluya. Halaman harus lewat lagi, karena halaman itu ada mezbah korban bakaran. Itu bagi kita menunjuk persembahan Yesus yang mempersembahkan dirinya sudah habis semua, bagaikan domba yang dipersembahkan di situ. Jadi itulah mezbah korban bakaran. Haleluya. Apalagi alat ada di sana? Kolam basuhan, bukan kolam baptisan, kolam basuhan. Tapi untuk kita di akhir zaman adalah kolam baptisan. Kalau dulu masih disebut kolam basuhan, cuci untuk masuk ke dalam bait Allah. Jadi itulah. Jadi harus masuk melalui pintu gerbang. Pintu gerbangnya itulah yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul 2 tadi. Jawab Petrus 38. Kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dalam pertobatan yang benar dan kerinduan menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Ini kita meningkat, melewati pintu masuk ke dalam bait Allah yang akan diukur. Jadi ini baru pengajaran mula-mula. Apa ini percaya dan bertobat itu pelajaran awal. Habis itu adalah peningkatan. Jadi untuk masuk dalam peningkatan, di sini enggak bawa apa ini tabernakel. Kalau di pintunya itu adalah penerimaan Roh Kudus. Jadi itu menjadi penentu di luar atau di dalam. Nah, jadi kalau masuk berarti di dalam. Nanti kalau sudah di dalam, ketemunya meja roti, belita emas, dan mezbah dupa. Apa itu artinya bagi kita? Persekutuan di dalam karunia-karunia roh, persekutuan dalam jabatan-jabatan roh, itu pelita. Baru meja roti adalah pendalaman firman. Nah ini ada banyak orang belum mengerti. Baru di atas dua alat ini adalah mezbah, apa namanya? Mezbah dupa atau pembakaran yang berbau wangi-wangian. Nah, mezbah dupa. Kalau yang di bawah adalah pembakaran korban kasar kambing domba. Nah, itu menyucikan dari yang lama. Segala macam
ada perampok lah, ada pencuri, ada penipu, ada rentenir lah, apalah semua disucikan. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan. Itu. Tapi kalau di mezbah dupa itu hanya memberikan yang berbau wangi kepada Tuhan. Itu namanya penyembahan. Jadi dasar pertama percaya, dasar kedua berbaptis, itu berbaptis bertobat, ya. Baru pintu masuk ke dalam adalah anugerah kepenuhan Roh Kudus. Baru di dalam adalah persekutuan dalam Roh, dan satu lagi adalah persekutuan dalam pendalaman firman. Yang ketiga adalah penyerahan yang memberikan yang berbau harum, penyembahan. Itulah di atas bangunan itu. Berapa tadi semua? Tadi yang pertama adalah percaya. Kedua adalah bertobat, berbaptis. Masuk dari pintu anugerah Roh Kudus, itu anugerah Roh Kudus, ya, baru kita diperhadapkan dengan berita emas persekutuan. Kita sudah dengar persekutuan itu harus mengambil contoh penerimaan Yesus kepada kita. Haleluya. Itu persekutuan. Karena hukum yang pertama mengasihi Allah. Hukum yang kedua yang sama dengan itu mengasihi sesama. Persekutuan yang begitu dalam pimpinan Roh Kudus saja itu bisa ada. Tidak ada orang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus kalau tidak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada yang tahu ayat berapa itu di dalam 1 Korintus apa? Roma 12 ayat 3 ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Coba dulu. Aku ayat yang ketiga 1 Korintus 12. Iya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya. Ini. Jadi kita berbahagia kalau kita boleh dibangun di atas Yesus Kristus. Itu adalah kemurahan. Makanya kekristenan ini jangan main-main, jangan anggap ini murahan. Enggak. Jadi pondasinya lengkap, awalnya lengkap, sasarannya lengkap, semua lengkap. Tidak ada yang burung, tidak ada yang abu-abu, semua jelas. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi sesudah itu Roh Kudus dan firman itu membawa kita kepada penyembahan yang benar. Yohanes pasal yang keempat. Ayat berapa? 23. Ayo. Ayat yang ke-23 dan firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya. Jadi kita sudah lihat tadi dasar-dasar kekristenan sesuai dengan
firman Tuhan, pengalaman gereja mula-mula, dan apa yang kita lihat dari firman, bukan tafsir-tafsir, bukan bikin-bikin. Semua kita sudah baca dengan jelas. Makanya kita kan ini namanya sekolah. Kayak seperti sekolah itu loh. Benar-benar kita ini. Dasar yang pertama, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sudah melaksanakan keselamatan dengan mati, bangkit, dan dimuliakan. Haleluya. Dasar yang kedua, bertobat dan dikubur hidup lamanya sampai kita berkata, aku bukan seperti dulu lagi. Hidupku sudah dibaharui. Baru ada karunia Roh Kudus masuk kepada tingkat yang kedua. Apa itu tingkat yang kedua? Bersekutu dalam persekutuan roh. Seperti Kristus menerima kita, begitu kita menerima satu dengan seorang. Mari bergumul untuk bisa. Haleluya. Biar teman kita mancung atau peset, jangan persoalkan. Apapun itu, cantik, ganteng, udah keriput, udah. Ada yang ditolak oleh Yesus Kristus. Nggak ada yang ditolak ya. Kalau nggak ada yang ditolak ya jangan kita menolak-nolak juga. Itu kita nggak bisa dibangun di atas Kristus nanti. Kalau dibangun di atas Kristus, apa yang dari dasar itu terus. Makanya Yesus batu penjuru, di atasnya adalah rasul-rasul, di atasnya adalah para hamba-hamba Tuhan, sampai hamba Tuhan di akhir zaman. Nah, jadi harus sama semuanya. Karena nanti masuk Yerusalem baru nggak ada tempat yang lain. Satu. Dasarnya semua sama. Itu mulai dari awal itu. Ya. Itu sebabnya gereja mula-mula itu, ya itu semua dilengkapi. Kita baca ayat 39. Ayo. Bantu. Kisah Rasul. Ayat 39. Iya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, jadi sama semua, nggak boleh. Kalau terpanggil ya sama terus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lanjut sampai habis ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya, jadi tadi meja roti itu terbagi dua. Satu firman Allah sebagai yang rohani, dan yang kedua adalah perjamuan kudus, memecahkan roti. Jadi kalau seandainya kita bagi meja roti itu, tapi ya dia memang cuma satu kok. Tapi kita udah mengerti
Jadi meja roti itu adalah pemecahan, pembukaan firman, dan juga roti, ya, roti tubuh Yesus Kristus juga. Ya, jadi perjamuan kudus. Jadi roti yang dari Tuhan itulah tubuh Kristus sendiri, karena ini untuk persekutuan. Jadi roti persekutuan untuk kita satu roh dan satu tubuh. Nah itu. Jadi kalau tadi yang dasar pertama percaya, dasar kedua berbaptis, memasuki ke dalam, melewati pintu, itu namanya menerima Roh Kudus. Jadi persekutuan oleh Roh Kudus itu pelita emas, dan meja roti itu adalah pemecahan firman dan juga pemecahan roti perjamuan kudus. Nah ini baru meningkat lagi penyembahan. Mezbah dupa, memberikan yang wangi-wangi. Itu sebabnya kalau di bawah ada mezbah pembakaran korban, wah di situ bisa kencang, bisa teriak, bisa apa? Karena apa? Kalau umpamanya lembu yang dipersembahkan bisa bunyi, begitu kan? Nah, orang kalau bertobat, ya begitu. Tapi kalau orang menyembah, nggak teriak-teriak. Karena apa? Dia memberikan yang berbau wangi. Dan di situ apinya kecil, karena yang dibakar bukan domba, bukan daging. Yang dibakar apa? Wangi-wangian, dupa. Namanya juga mezbah dupa. Makanya dalam penyembahan nggak terlalu teriak-teriak. Yang penting rohnya menyatu dengan Tuhan, mengerti, menyembah, dan memberikan hidup kita yang berbau harum bagi Tuhan. Jadi beda mezbah korban bakaran, beda mezbah dupa. Ya, mezbah dupa indah, harum, dan wangi. Haleluya. Dan kita harus sampai bisa begitu. Jangan terus dosa melulu. Tapi yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah hormat, kebesaran, pujian. Dan ini nanti akan berlaku di surga kekal selama-lamanya. Dan ini akan membuka pintu untuk masuk dalam ruangan Maha Kudus. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tadi, memasuki ke ruangan suci atau ruangan kudus. Kalau wangi-wangian dari mezbah dupa itu memasuki kepada ruang Maha Kudus. Haleluya. Ya, makanya di situ penyerahan yang berbau harum bagi Tuhan. Kita harus sampai begitu, saudara-saudaraku. Nah, inilah yang diperbuat dalam alas yang benar. Dasar yang benar adalah Kristus batu penjuru. Haleluya. Emang di mana kita baca? Efesus pasal 2 ayat 20. Nah, kalau mau baca lebih banyak, ya tadi saya baca mulai 13, karena di situ langsung menunjukkan Yesus sampai mati dan bangkit. Iya. Saudara-saudaraku, nanti sedikit untuk hari-hari mendatang. Dasar yang sudah kokoh ini, gereja mula-mula, itu seperti
perjalanan bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama siapa tahu perjalanan itu dalam bilangan sudah pernah dibaca 33 ya. Jadi yang pertama ayat yang ke enaknya dari 1 ya, tapi ya kita pendek aja. Ayat 5 saja. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik ke Pihahirot yang di depan Baal-Zefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Tebrau. Mereka berangkat dari laut Tebrau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dopka. Mereka berangkat dari Dopka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rapidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rapidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Tawa. Mereka berangkat dari Kibrot Tawa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Rimna. Mereka berangkat dari Rimna lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Nah, saya rasa cukuplah dulu. Apa yang kita lihat dari sini? Perjalanan mereka itu, ini apa? 2 ya. Tapi ini huruf apa? P. P. Apa yang terkenal dari sini? Victory. Haleluya. Jadi perjalanannya itu dari Mesir, Israel. Tinggal begini. Bisa ngerti? Kalau ke sini 2 kali berapa? Nggak tahu lagi 2 kali berapa. Kayak dari sini ini cuma dekat. Ini bikin ini ukuran. Dari sini ini 2 kali ini ke sini. 2 kali lagi sini, 2 kali. Nah, jadi itulah perjalanan mereka. Tidak langsung naik terus. Tapi ada kalanya menurun. Haleluya. Tapi harus ada tetap sasaran. Akhirnya harus menang. Semua harus begitu. Haleluya. Nggak ada perjalanan kita yang begitu naik turun. Nggak ada. Justru kita ini naik turun. Haleluya. Jadi jangan lupa iman. Kalau lagi ada ujian cobaan, kalau turun juga, tetap berusaha. Karena victory itu memang itu perjalanan. Itu yang dimaksud dari mana pertamanya? Ayat berapa tadi saya baca? Ramses ya. Itu atas itu. Makanya kan
seperti teluk begitu, apa nama yang tanah ke laut itu tanyungin seperti tanyung, kan begitu mereka. Ya kalau mau ada nggak di sini? Nggak tahu ada apa enggak ya. Nah, kalau nggak ada, ya kalau apanya ada sih apa namanya itu? Iya. Mesir dan Sinai. Wah, ini ada itu apanya? Nanti itulah lihat ya. Biar tambah senang baca di rumah. Iya. Ini perjalanan itu victory. Jadi victory itu kalau cuma begini nggak bisa. Jadi turun tapi naik lagi. Jadi kalau ada pergumulan jangan berhenti, maju terus. Karena nanti rohani sedunia ini juga mulai dari tahun 100 itu kemunduran. Nanti kita akan pelajari. Jadi gereja mula-mula itu langsung bisa dalam berapa dasar tadi kita? 5 dasar. 5 dasar ini ada lengkap. Dan itu puncak kerohanian gereja mula-mula. Tapi sesudah tahun 100 itu kemunduran yang terus menerus. Makanya sekarang kita sedang naik ini di puncak akhir menyongsong kedatangan Yesus. Berjuang harus sampai tanpa cacat celah. Jadi perjalanan kita nanti, kita lihat perjalanan gereja itu ya di situ. Dan itu adalah yang juga dinubuatkan oleh Nabi Joel. Ya, ibarat pohon itu dimakan ini lama-lama habis, tapi nanti tinggal bertunas lagi. Itu dalam ya Joel. Jadi ada hujan awal, itu perkembangan, dan menurun lagi, tapi hujan akhir berkembang lagi. Gereja mula-mula masa Yesus sampai kepada tahun 100, Rasul yang terakhir adalah Yohanes yang dikasihi. Itu naiknya puncak, dan disitulah 5 dasar ini semua ada. Tapi habis itu merosot. Ini sejarah gereja. Tadi hari ini kita ya dasar dan bangunan. Tadi malam hanya dasar. Haleluya. Tuhan memberkati Maranatha. Ada bertanya? Kita bincang-bincang sebentar.